Awalnya aku kira ini cuma perselisihan biasa yang sering terjadi di kereta bawah tanah. Sampai lelaki itu menggigit leher gadis itu. Sial, si cowok ini pasti sudah terlalu banyak minum. Seorang pria muda dengan earphone di sebelah mengangkat ponselnya. Mengarahkannya ke tempat kejadian. Cepat rekam. Ini pasti bakal jadi viral. Pacarnya berdiri di ujung jari kakinya. Ingin melihat lebih jelas. Gadis yang digigit menjerit sekali. Tapi di dalam kereta yang bising itu, suara itu segera tenggelam. Kebanyakan orang masih menunduk melihat ponsel mereka. Hanya beberapa orang yang dekat mulai gelisah. Gila benar ini orang. Seorang ibu-ibu memukul lelaki yang menggigit itu dengan tasnya. Petugas keamanan di mana? Petugas keamanan kereta bawah tanah di mana? Aku melihat dari sela-sela kerumunan. Lelaki itu masih dalam posisi menggigit. Dia mengenakan kemeja putih yang kusut. Seperti pekerja kantoran biasa. Tapi pupil matanya membesar. Sklera matanya dipenuhi pembuluh darah. Dan matanya terbuka lebar seperti mata ikan mati. Akhirnya ada pria kuat yang berlari maju. Ingin menarik lelaki yang menggigit itu. Tepat ketika tangannya menyentuh kemeja putih. Di bahu lelaki itu, perubahan aneh terjadi. Gadis yang digigit tiba-tiba berhenti berjuang. Tubuhnya mulai kejang hebat. 4 anggota tubuhnya memutar tulang dengan sudut yang bertentangan dengan anatomi manusia. Suara gesekan membuat bulu kuduk berdiri. Dia kenapa begitu? Suara lelaki yang merekam video mulai gemetar. Kejangan gadis itu berhenti. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Dengan mata mati yang persis sama seperti pria itu. Detik berikutnya, dia menerjang kereta kuda terbesar yang paling dekat dengannya. Benar-benar kacau. Cepat lari, buka pintunya. Biarkan aku keluar. Kerumunan seperti banjir yang meluap mengalir ke dua sisi. Aku terhimpit menempel di pintu kereta. Tulang rusukku hampir patah. Pasangan di sebelah sudah lama terpisah oleh kerumunan. Teriakan gadis terdengar di suatu tempat. Lalu tiba-tiba berhenti. Kaca penuh dengan bekas tangan dan embusan nafas. Seseorang memukul tombol darurat. Tapi kereta tetap melaju kencang di terowongan. Pintu sama sekali tidak bisa dibuka. Aku berusaha memutar kepala. Ingin melihat dengan jelas keadaan di dalam gerbong. Sangat buruk. 2 orang yang terinfeksi itu. Aku tidak tahu harus menyebut mereka apa. Untuk sementara, kita sebut saja mereka terinfeksi. Mereka sedang menggigit penumpang yang jatuh. Ceceran darah mengenai dinding gerbong putih. Seperti sebuah seni modern yang aneh. Yang lebih menakutkan lagi adalah orang yang tergigit segera berubah menjadi terinfeksi baru. Lari ke gerbong belakang. Seseorang berteriak. Kata-kata itu seperti sebuah sinyal. Semua orang mulai berdesakan menuju sambungan gerbong. Dorong-mendorong, injak-injak, teriakan. Seorang pria tua terjatuh. Seketika diinjak oleh banyak kaki. Kacamata bifokalnya pecah. Lensa menancap ke pipinya. Tapi tidak ada yang berhenti untuk menolongnya. Termasuk aku. Naluri bertahan hidupku mengalahkan segalanya. Aku terbawa arus kerumunan melewati pintu sambungan pertama. Kakiku menginjak sesuatu yang lembut. Aku menunduk untuk melihat. Itu mainan berbulu berwarna merah muda. Di sampingnya ada tas Hello Kitty kecil. Aku tidak berani membayangkan di mana pemiliknya. Keadaan gerbong kedua agak sedikit lebih baik. Tapi kepanikan sudah menyebar seperti virus. Ada yang menangis. Ada yang sedang menelepon. Ada yang gila-gilaan memecahkan jendela. Ibu, aku mengalami kecelakaan di kereta bawah tanah. Seorang wanita pekerja kantoran menangis sambil berteriak melalui telepon. Ada orang yang gila menggigit orang lain. Apakah banyak orang yang menelepon 110? Aku mau lapor polisi. Di jalur 10 metro arah barat ada seseorang menyerang penumpang. Apa? Katakan lebih pelan. Aku hampir mati sialan. Kamu suruh aku bicara pelan. Aku mengeluarkan ponsel. Baterai cuma tersisa 12%. Sinyal kadang ada kadang tidak. Pesan WeChat yang dikirim terus menunjukkan. Lingkaran kecil, dari belakang terdengar suara kaca pecah. Yang terinfeksi sudah mengejar. Terus lari ke belakang. Kita terus melarikan diri. Melarikan diri dari gerbong kedua ke gerbong ketiga. Dari gerbong ketiga ke gerbong keempat. Setiap melewati pintu ada yang tertinggal. Selalu ada suara teriakan baru. Tiba-tiba pengumuman di metro terdengar. Para penumpang harap diperhatikan. Karena keadaan darurat, kereta akan berhenti sementara di stasiun depan. Harap semua tetap tenang. Tetap tenang. Ngapain bercanda?
Akhirnya kami sampai di gerbong terakhir. Tak ada jalan mundur lagi. Tutup pintu rapat-rapat. Cepat tutup pintunya. Seorang pria berkacamata merebut koper orang lain. Dan menghalangi lorong. Tapi di luar pintu kaca ada 7 atau 8 orang yang terus memukul dengan gila. Buka pintunya. Mereka akan mengejar kita. Anak saya masih di dalam. Orang-orang di dalam gerbong terperangkap dalam keheningan yang mengerikan. Biarkan mereka masuk. Seorang gadis muda berdiri. Dia mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh tekad. Mereka manusia hidup, bukan makhluk itu. Pria berkacamata yang menghalangi pintu berteriak kasar. Siapa yang tahu apakah mereka sudah digigit? Biarkan masuk. Seseorang yang terinfeksi. Kita semua akan mati. Tapi kita tidak bisa berpura-pura tidak lihat dan membiarkan mereka mati. Kalau kau mau menyelamatkan mereka, pergi dan selamatkan sendiri. Suara pertengkaran semakin keras. Suara ketukan di luar pintu makin cepat. Aku melihat seorang wanita di luar pintu memeluk seorang anak. Anak itu sudah pingsan. Tak tahu masih hidup atau sudah mati. Mata wanita itu penuh dengan keputusasaan. Sialan. Aku teringat tas Hello Kitty yang tadi terinjak. Kita setidaknya harus. Begitu aku mulai bicara, pria berkacamata menatapku dengan tajam. Diam. Mau jadi pahlawan, ya? Dia menunjuk keluar pintu, lihat jelas di sana sudah ada yang terinfeksi. Memang, di ujung lorong muncul beberapa sosok. Gerakannya kaku. Pakaian penuh dengan darah dan busa. Orang di luar semakin menjadi-jadi. Ada yang mulai menabrakkan kepala ke kaca. Kalian, aku tidak mau mati. Tolong aku. Pria berkacamata tersenyum sinis. Sekarang kalian tahu untuk memohon kepada kami. Kenapa tadi lari tidak tunggu orang lain? Tepat saat itu, wanita di luar pintu tiba-tiba berhenti bergerak. Dia menundukkan kepala. Melihat lengannya sendiri. Lengan bajunya robek. Terlihat deretan bekas gigitan yang jelas. Tidak, suaranya bergetar. Orang lain secara naluri menjauh sedikit darinya. Wanita itu mengangkat kepala. Putus asa di matanya semakin dalam. Aku digigit. Ada orang di dalam kereta menghela napas dingin. Sudah lihat kan? Suara pria berkacamata mengandung sedikit kesombongan. Aku sudah bilang jangan buka pintu. Seorang perempuan memandang anak yang ada dalam pelukannya. Air matanya mengalir deras turun dari matanya. Dia mengangkat anak itu. Menempelkan pada pintu kaca. Tolong kalian, selamatkan anak saya. Dia tidak melakukan itu. Anak itu terbangun. Menangis keras-keras. Gadis dengan ekor kuda berlari menuju pintu mobil. Serahkan anak itu padaku. Kau gila. Pria berkacamata menariknya dengan kasar. Keduanya berkelahi. Memanfaatkan kekacauan itu. Seorang pemuda membuka sedikit celah pintu. Celah kecil itulah yang mengubah segalanya. Orang-orang di luar berdesak-desakan seperti orang gila mencoba masuk. Perempuan itu berusaha keras memasukkan anak itu ke dalam. Orang lain berusaha masuk. Tutup pintu, cepat tutup pintunya. Situasi menjadi benar-benar kacau. Beberapa orang berhasil masuk. Beberapa terjepit di antara pintu. Perempuan yang memegang anak itu terjatuh karena didorong. Anaknya terlempar dari tangannya. Jatuh dengan keras ke lantai. Tangisan anak itu berhenti. Para terinfeksi sudah mengejar. Teriakan memilukan terdengar dari luar pintu. Ceceran darah muncrat di pintu kaca. Air masuk melalui celah pintu ke dalam gerbong. Kami berusaha sekuat tenaga mendorong pintu. Tangan kami penuh darah. Tak bisa dibedakan milik siapa. Akhirnya pintu tertutup. Di luar pintu, hanya para terinfeksi yang berkeliaran. Kadang tiba-tiba menempel di kaca. Meninggalkan bekas tangan berdarah. Di dalam gerbong hening seperti kematian. Orang-orang yang tadi masih bertengkar. Sekarang semua duduk terkulai di lantai. Gadis dengan ekor kuda memeluk lutut sambil menggigil. Pria berkacamata bersandar di sudut. Terus-menerus mengusap tangan yang berlumuran darah. Semua ini salah kalian. Seseorang berbisik lirih. Tak ada yang menjawab. Karena semua tahu. Dalam situasi seperti tadi, kita semua adalah pembunuh. Dan juga korban. Kereta bawah tanah terus melaju. Tak tahu akan berhenti di mana. Lampu sinyal di dalam gerbong berkedip-kedip. Seperti sedang menghitung mundur. Aku mengeluarkan ponsel, baterai tersisa 5%. Membuka WeChat dan mengirim pesan ke ibu. Ibu, aku mungkin tidak bisa pulang lagi. Pesan menunjukkan sudah terkirim. Tapi terus tidak ada balasan. Di sebelah ada yang menangis. Ada yang berdoa. Ada yang menelpon keluarga.
Halo sayang, kamu bisa dengar aku? Seorang pria parubaya yang botak meneriakkan ke ponsel. Aku mencintaimu. Ingat aku mencintaimu. Dan anak-anak, halo. Telepon terputus. Dia memandang ponsel dengan layar hitam. Bahunya terguncang hebat. Aku membuka Weibo. Ingin melihat situasi di luar. Trending pertama. Terjadi insiden menggigit di Metro Beijing. Saat dibuka penuh video langsung dari lokasi. Bukan hanya kereta kita ini. Sepertinya seluruh sistem metro bermasalah. Kolom komentar sudah ditutup. Ini sialan kayak zombie ya. Jangan bercanda. Mana mungkin ada zombie. Temanku di jalur 3 sudah hilang kontak. Semua cepat pulang. Di jalan penuh dengan orang gila. Daya ponsel habis. Layar gelap. Metro akhirnya mulai melambat. Stasiun berikutnya Guolau. Suara ledakan yang familiar terdengar. Tapi kali ini terdengar sangat aneh. Kereta perlahan berhenti. Pintu terbuka. Di peron, kekacauan terjadi. Jangan keluar. Pria berkacamata berteriak. Tapi sudah terlambat. Begitu pintu terbuka. Orang-orang di gerbong berhamburan seperti banjir yang pecah tanggul. Saya terdorong oleh kerumunan, tersandung turun dari kereta. Pemandangan di peron membuat saya terdiam. Apakah ini masih stasiun Guolau tempat saya pergi pulang setiap hari? Di lantai berserakan tas dan sepatu yang dibuang. Kotak makanan take away. Mesin penjual otomatis terbalik. Minuman tumpah di mana-mana. Lantai dan dinding penuh bercak darah. Yang lebih menakutkan adalah, banyak orang terinfeksi berkeliaran di peron. Gerakan mereka kaku. Seperti boneka yang dikendalikan tali, berjalan tanpa tujuan di peron. Begitu melihat seseorang keluar dari gerbong, mereka langsung menyerbu seperti hiu yang mencium darah. Lari cepat ke pintu keluar. Kerumunan kembali panik. Saya berlari sekuat tenaga ke arah pemeriksaan keamanan. Kaki saya terpeleset. Menginjak sesuatu yang lengket. Hampir terjatuh. Melihat ke bawah. Ada genangan darah yang sudah setengah membeku. Tidak boleh membuat suara, tidak boleh melihat. Hanya bisa berlari. Tangga penuh dengan orang. Ada yang terjatuh. Orang di belakang langsung menginjaknya. Ada yang mencoba menarik orang yang terjatuh itu. Tapi dirinya juga tersandung. Teriakan. Tangisan dan teriakan. Campuran makian terdengar di mana-mana. Aku melihat gadis dengan ekor kuda itu terjepit di tengah kerumunan. Wajahnya pucat pasi. Tatapannya kosong. Orang di sampingnya mendorongnya. Dia terhuyung beberapa langkah. Terlihat akan terjatuh. Entah kenapa aku mengulurkan tangan dan menariknya. Terima kasih, suaranya hampir tak terdengar. Jangan bicara. Ikuti aku lari. Aku menggenggam tangannya. Memanjat di tepian tangga ke atas. Telapak tanganku penuh keringat. Hampir tidak bisa menggenggam karena licin. Teriakan keras terdengar dari belakang. Beberapa yang terinfeksi mengejar kami. Cepat, lebih cepat lagi. Akhirnya tiba di permukaan tanah. Malam di Guomao biasanya terang benderang. Tapi hari ini beberapa mobil bertabrakan. Salah satunya masih mengeluarkan asap. Lampu jalan menyala dan redup silih berganti. Seolah-olah akan padam kapan saja. Dari kejauhan terdengar suara sirene polisi. Teriakan. Dan suara ledakan. Seluruh kota seakan gila. Lari kemana? Gadis berkuncir kuda bertanya terengah-engah padaku. Memandang sekeliling. Di jalan banyak mobil berserakan. Beberapa pintu mobil terbuka lebar. Di dalamnya kosong tanpa seorang pun. Di trotoar ada orang-orang berlari. Ada yang saling mengejar. Sulit membedakan siapa yang orang normal. Dan siapa yang sudah terinfeksi. Mari cari tempat bersembunyi dulu. Kami berlari ke timur mengikuti jalan Jianwei. Lewat sebuah toko serba ada. Pintu kaca pecah berkeping-keping. Di dalam berantakan sekali. Beberapa orang sedang berebut barang terakhir di rak. Air, berikan air itu padaku, pergi sana. Ini yang aku dapatkan duluan. Dua pria berkelahi karena satu kotak air mineral. Salah satunya mengambil botol minuman dari rak. Pukul dengan keras di kepala orang lain. Darah muncrat keluar. Orang yang terjatuh kejang beberapa kali lalu diam. Pria yang memukul terdiam beberapa detik. Lalu dia mengangkat kotak air itu dan berlari. Topeng peradaban begitu mudahnya terkoyak. Jangan lihat lagi. Kita pergi. Aku menarik gadis itu dan terus berlari. Berlarilah sekitar 10 menit. Paruku hampir meledak. Ekor kuda. Kondisi gadis itu lebih buruk. Dia menyangga pagar di pinggir jalan. Batuk hebat. Tidak bisa lagi. Aku sudah tidak bisa berlari. Aku juga hampir tidak bisa lagi.
Efek adrenalin mulai memudar. Ketakutan dan kelelahan datang bertubi-tubi seperti gelombang pasang. Harus cari tempat untuk istirahat. Di depan ada kompleks perumahan. Gerbang tertutup rapat. Pos keamanan gelap gulita. Tak terlihat apakah ada orang di sana. Kami berlari ke pintu gerbang kompleks. Pintu besi terkunci. Pintu kecil di samping juga tertutup. Ada orang? Aku menepuk jendela pos keamanan. Mari kita masuk tanpa gema. Terdengar suara langkah kaki dari belakang. Aku menoleh ke belakang. Beberapa orang terinfeksi sedang berjalan sempoyongan ke arah sini. Cepat cari cara. Suara gadis dengan ekor kuda terdengar seperti menangis. Aku melihat pintu gerbang. Lalu melihat tembok di sampingnya. Temboknya lebih dari 2 meter tinggi. Di atasnya ada jeruji besi untuk memanjat tembok. Aku takut ketinggian tapi harus memanjat. Aku akan memanjat duluan. Berdiri di atas tembok. Lalu meraih tangannya. Tangannya gemetar. Beberapa kali gagal genggamannya. Orang terinfeksi semakin dekat. Cepat dia menutup matanya. Merangkak naik sambil menggunakan tangan dan kaki. Aku menariknya dengan sekuat tenaga. Otot lengan terasa terbakar. Akhirnya aku berhasil menariknya ke atas. Aku duluan melompat ke bawah. Seseorang tidak berdiri dengan baik. Jatuh ke tanah. Pergelangan kaki kanan terasa sakit parah. Sial, gadis ekor kuda masih duduk di atas tembok. Takut untuk melompat. Mereka akan segera sampai. Dia menggigit giginya, menutup mata, lalu melompat turun. Aku berusaha keras untuk bangkit berdiri. Menahan dia sebentar. Kedua orang itu jatuh tergeletak di tanah. Di luar dinding terdengar raungan para terinfeksi. Juga suara kuku menggores pintu besi. Kakimu. Dia melihat aku berjalan pincang. Tidak apa-apa, aku masih bisa berjalan. Aku menggigit gigi dan berkata. Lingkungan sekitar sangat sunyi. Lampu jalan masih menyala. Tapi tidak terlihat seorang pun. Kami menemukan sebuah gedung. Pintu depan. Setengah terbuka, kami mendorong masuk. Tangga dalam gedung sangat gelap. Ada orang? Aku berteriak pelan. Suaraku bergema di tangga. Menggunakan senter ponsel sudah tidak memungkinkan. Kami hanya bisa meraba-raba naik ke atas dalam gelap. Ada sesuatu yang lengket di tangga. Tidak tahu apa itu. Aku tidak berani memikirkannya terlalu dalam. Naik ke lantai 3. Melihat sebuah pintu terbuka, sepertinya ruangan contoh. Gadis dengan kuncir kuda berkata, memang benar, di pintu masih terpasang label tur rumah contoh. Kami masuk dan segera menutup pintu. Di dalam ada beberapa perabot sederhana. Tapi jelas hanya untuk pajangan, sofa tertutup debu tebal. Sepertinya sudah lama tidak ada yang datang ke sini. Aku pincang-pincang berjalan ke jendela. Dengan hati-hati membuka sedikit tirai. Melihat keluar. Di jalan kompleks perumahan di bawah, beberapa sosok sedang berkeliaran. Tak bisa jelas apakah itu manusia atau yang terinfeksi. Garis langit kota di kejauhan. Memancarkan cahaya api yang membumbung tinggi. Kita sekarang harus bagaimana? Gadis dengan ekor kuda duduk di sofa. Memeluk lututnya. Aku juga tidak tahu. HP sudah mati. Tidak bisa menghubungi siapapun. Dunia luar sudah kacau balau. Kita seperti dua hamster yang terjebak dalam sangkar. Tidak tahu apa yang ada di luar sangkar. Menunggu. Kita coba lihat dulu ada apa yang bisa dipakai di sini. Kami mulai mencari di dalam kamar. Di dapur ada kulkas contoh. Kubuka dan lihat. Ternyata ada 3 botol air mineral dan 2 apel. Seharusnya itu tertinggal dari orang yang berkunjung terakhir kali. Gadis yang tertinggal berkata, 3 botol air. 2 apel. Itu semua persediaan kita. Tirai ruang tamu sangat tebal. Kami melepaskannya. Ketika selimut. Tidak ada bantal. Gunakan bantalan sofa sebagai pengganti. Nama saya Lin Yue. Gadis itu tiba-tiba berkata nama saya Li Chuan. Setelah perkenalan singkat, kami kembali terdiam. Suara di luar terus tak henti. Teriakan, ledakan, dan deru helikopter. Setiap suara mengingatkan kami bahwa dunia di luar tidak lagi aman. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Li Yue bertanya pelan. Aku tidak tahu. Aku menggelengkan kepala. Virus, senjata biokimia, atau zombie. Dia langsung menyambung, pasti zombie kan? Seperti dalam film. Aku tidak menyangkalnya. Karena selain zombie, aku tidak bisa memikirkan penjelasan lain untuk semuanya ini. Apakah kita akan mati? Suara itu bergetar. Aku memandangnya. Memanfaatkan cahaya redup dari luar jendela. Aku bisa melihat ketakutan di matanya.
Tidak akan. Aku berkata walaupun aku sendiri sulit percaya tentara akan datang. Dia mengangguk. Sepertinya ingin mendapatkan sedikit kenyamanan dari kebohonganku. Malam sudah larut. Kami bergantian berjaga malam. Satu orang tidur. Satu orang mengawasi pintu. Tapi sebenarnya tidak ada yang bisa tidur. Setiap suara kecil membuat kami tegang. Langkah kaki di lorong. Suara angin yang menggerakkan jendela. Suara ledakan dari jauh. Malam ini terlalu panjang. Saat dini hari, Lin Yue tiba-tiba memegangi perut. Saya mau ke kamar mandi. Kamar mandi di kamar contoh tidak ada air. Toiletnya kering. Mari pakai ember. Aku mencari ember cat yang tersisa dari renovasi. Ember cat yang tersisa. Wajahnya memerah. Kakakmu bisa tidak? Aku berbalik dan berjalan ke balkon. Api di luar semakin banyak. Seluruh kota seperti obor raksasa yang menyala di malam gelap. Apakah inilah akhir dunia? Saat fajar mulai menyingsing, kami semua tak kuat lagi. Bersandar di sofa, tertidur setengah sadar. Lalu terbangun karena suara ketukan pintu yang keras. Dentang-dentang-dentang. Kami berdua terbangun berdurasi bersamaan. Saling menatap satu sama lain. Ketakutan terpancar di mata kami. Suara ketukan pintu berhenti. Lalu terdengar suara pegangan pintu berputar. Pintu terkunci. Tapi itu adalah kunci rumah contoh. Kualitasnya biasa saja. Pegangan pintu berderit masih berputar. Saya memberi isyarat pada Lin Yue supaya tidak bersuara. Dengan diam-diam saya berjalan ke pintu. Melihat keluar lewat lubang mata kucing. Ada seseorang berdiri di luar. Tidak, itu bukan manusia. Dia mengenakan seragam satpam. Tapi setengah wajahnya sudah rusak. Memperlihatkan tulang putih yang seram. Dia memutar pegangan pintu dengan mekanis. Tangannya seperti robot yang rusak. Saya menahan napas. Tidak berani bergerak sedikit pun. Setelah kira-kira 5 menit. Atau mungkin 5 jam. Waktu menjadi tak berarti. Dia akhirnya menyerah. Menyeret kakinya pergi. Barulah kami berani menghela napas lega. Apakah dia tahu kita di dalam? Suara bulan purnama bergetar. Tidak tahu aku bersandar di pintu. Keringat meresap ke pakaian. Mungkin itu hanya kebetulan. Tapi kita semua tahu. Kali berikutnya mungkin tidak akan seberuntung ini. Harus pergi dari sini. Matahari terbit, tapi tidak membawa harapan apapun. Melalui celah tirai jendela, aku melihat lebih banyak yang terinfeksi di bawah. Mereka berkeliaran tanpa tujuan. Kadang berkumpul karena suatu suara. Lalu kembali menyebar, air kita. Hampir habis diminum. Mingyu memandang botol air mineral terakhir. Makanan cuma 2 apel. Kita makan satu masing-masing. Sekarang perut kosong. Lapar sampai gelisah. Harus keluar mencari aku. Aku bilang akan keluar. Dia membelalak. Kau gila. Di luar ada banyak benda itu, tetap di sini juga seperti menunggu mati. Dia terdiam. Kita semua tahu aku mengatakan fakta. Tidak ada makanan. Tidak ada air. Kita tidak akan bertahan lama. Apakah ponsel ada sinyalnya? Dia bertanya padaku menemukan sebuah colokan. Ternyata masih ada listrik. Segera mengisi daya ponsel. Setelah dinyalakan sinyal kadang hilang. Ada puluhan pesan belum dibaca di WeChat. Semua dikirim tadi malam. Ibu Momo, kamu di mana? Cepat pulang. Momo melihat pesan dan membalas. Ibu, anakmu, kamu harus selamat. Pesan terakhir jam 2 dini hari ini. Diam-diam ibu dan ayah terjebak di rumah. Di luar sangat kacau. Jangan sekali-kali keluar. Jika kamu melihat pesan ini, ingatlah bertahan hidup itu yang terpenting. Ibu mencintaimu. Mataku mulai basah. Lin Yue juga sedang melihat ponsel. Air mata menetes deras. Pacarku dia lembur tadi malam. Sekarang telepon tidak bisa dihubungi. Kami mencoba menelepon. Tapi bukan sibuk. Hanya saja tidak bisa terhubung ke jaringan. Hampir bisa tersambung. Membuka aplikasi berita, headline tertulis pemberitahuan darurat. Seluruh kota memasuki status siaga tingkat 1. Warga dimohon untuk tidak keluar rumah. Tunggu bantuan di tempat. Berita berikut ini membuat semua orang semakin putus asa. Banyak tempat mengalami serangan dengan penyebab tak diketahui. Rumah sakit penuh sesak. Sistem kesehatan hampir runtuh. Militer sudah masuk kota. Sedang membangun zona aman. Berita terakhir memberikan kita secercah harapan. Zona aman ada di mana? Lin Yue bertanya padaku dengan sangat cemas. Terus gulir ke bawah. Akhirnya menemukan zona aman sementara. Dibangun di Taman Olimpiade.
Warga bisa pergi sendiri ke sana. Berhati-hatilah di jalan. Taman Olimpiade setidaknya berjarak 15 km dari sini. Biasanya jarak segitu tidak masalah. Tapi sekarang kita harus cari cara dapat mobil. Aku bertanya bagaimana caranya. Aku pikir-pikir sejenak. Garasi bawah tanah. Wajah Lin Yue berubah pucat. Apakah di garasi bawah tanah ada? Tidak coba, bagaimana tahu? Jangan menebak tanpa mencoba. Sebenarnya aku juga tidak yakin. Tapi ini lebih baik daripada jalan kaki. Kami mempersiapkan sedikit saja. Aku mencari sebuah gagang pel sebagai senjata. Mingyu mengambil sebilah pisau dapur. Terlihat lucu. Tapi daripada tidak sama sekali. Ingat aku memberitahunya. Jika bertemu dengan benda-benda itu jangan ragu. Langsung lari. Jangan berpikir untuk bertarung. Kita tidak akan menang. Dia mengangguk. Pelan-pelan membuka pintu. Koridor sangat sunyi. Kami berjalan menuruni tangga dengan langkah pelan. Saat di lantai 2, mendengar suara televisi dari sebuah kamar. Ada seseorang yang masih hidup. Tapi kami tidak berhenti. Lobi lantai 1. Ada tumpukan darah yang sudah kering di lantai. Pintu masuk ke garasi bawah tanah di samping lobi. Pintu besi terbuka sedikit. Di dalam sangat gelap. Mending tidak usah lanjut. Mingyu menarik ujung bajuku. Aku menelan ludah, sudah sampai di sini. Mendorong pintu. Bau busuk menyeruak. Aku hampir muntah. Menggunakan senter ponsel untuk menerangi. Menyusuri jalan miring ke bawah. Setiap langkah kuambil dengan hati-hati. Takut mengganggu sesuatu. Garasi bawah tanah sangat luas. Banyak mobil terparkir. Tapi sebagian besar pintu mobil terkunci. Di sana Liu berbisik pelan. Pintu pengemudi Audi putih itu terbuka. Kami berjalan cepat ke sana. Kunci mobil masih tertancap di sana. Bagus sekali. Tapi ketika aku membuka pintu mobil, sebuah mayat tergelincir keluar. Seorang pria parubaya. Lehernya ada bekas gigitan yang jelas. Liu berteriak ketakutan. Cepat menutup mulutnya. Tapi sudah terlambat. Suara raungan menjawab dari dalam gelap garasi. Cepat naik mobil. Aku menggeser mayat itu keluar. Melompat ke kursi pengemudi. Liu memanjat ke kursi penumpang. Mengunci pintu dengan keras. Panikan saat menyalakan mobil. Mesin menyala 2 kali. Lalu mati lagi. Cepat. Suara Liu bergetar sambil menangis. Beberapa sosok berlari keluar dari kegelapan. Menyalakan mesin lagi. Kali ini berhasil. Saya memasukkan gigi dan menginjak gas. Mobil tiba-tiba melesat keluar. Seorang terinfeksi melompat ke kap mesin. Menatap kami dengan tajam. Wajahnya menempel di kaca depan. Ludah dan darah bercampur menjadi satu. Menyebar ke seluruh permukaan kaca. Lin Yue menjerit. Saya memutar setir dengan keras. Sambil mengerem mendadak. Terinfeksi itu terlempar keluar. Tidak sempat peduli dia. Terus mengemudi. Melarikan diri dengan gila sepanjang lorong garasi. Di kaca spion lebih banyak terinfeksi yang mengejar. Akhirnya melihat cahaya pintu keluar. Menerobos keluar dari garasi bawah tanah. Sinar matahari menyilaukan sampai mata sakit. Pemandangan di jalanan lebih buruk dari malam sebelumnya. Terdapat mayat mobil yang rusak dan terinfeksi yang berkeliaran. Beberapa bangunan masih mengepulkan asap. Udara dipenuhi bau terbakar. Mau kemana? Lin Yue bertanya. Saya berusaha mengingat jalur. Pertama naik ke jalan lingkar 3. Lalu ke arah utara. Tapi mudah diucapkan. Sulit dilakukan. Jalanan penuh rintangan. Mobil-mobil yang ditinggalkan berserakan menghalangi jalan. Beberapa tempat sama sekali tidak bisa dilewati. Kita hanya bisa memutar jalan. Menyusuri gang-gang kecil. Hati-hati ada seorang yang terinfeksi tiba-tiba melompat dari pinggir jalan. Saya banting setir dengan keras. Mobil hampir menyentuh dinding saat melewati. Cermin spion kanan terjatuh. Maafkan aku. Seharusnya aku fokus melihat jalan. Lin Yue berkata dengan rasa bersalah. Bukan salahmu. Aku tetap fokus mengemudi. Bantu aku lihat navigasi. Navigasi di handphone masih bisa dipakai. Tapi banyak jalan yang menunjukkan kemacetan. Kita hanya bisa mencoba perlahan-lahan. Sudah mengemudi sekitar 20 menit. Lampu indikator bahan bakar menyala. Sial, harus cari pom bensin. Pom bensin terdekat 2 km dari sini. Saat kita sampai, ternyata pom bensin sudah dijarah habis. Kaca toko serba ada pecah semua. Rak-rak berserakan di lantai. Beberapa jenazah tergeletak berserakan. Apakah selang pompa masih bisa dipakai? Ling Yue bertanya.
Aku turun mengecek tangki bensin aman. Tapi perlu seseorang untuk mengoperasikan di dalam toko. Kamu bisa mengemudi? Aku tanya Ling Yue sedikit. Tapi tidak terbiasa. Dengarkan aku. Aku memberikan kunci mobil kepadanya. Aku masuk untuk menyalakan pompa bensin. Jika ada bahaya, kamu langsung saja jalankan mobil. Jangan pedulikan aku. Aku tidak akan meninggalkanmu, dengar. Aku menatapnya dengan serius agar dia tetap hidup. Yang paling penting, ingat ya. Dia menggigit bibirnya sambil menerima kunci. Aku memegang gagang pel. Berhati-hati berjalan masuk ke dalam toko serba ada yang berantakan. Di belakang kasir menemukan panel kontrol pompa bensin. Untung masih ada listrik. Aku memeriksanya sebentar. Menekan tombol start. Sudah bisa. Aku berteriak keluar. Ling Yue mulai mengisi bensin. Aku memanfaatkan kesempatan untuk mencari di dalam toko serba ada. Menemukan beberapa botol air. Beberapa biskuit. Dan 2 power bank. Baru saja hendak keluar. Mendengar teriakan Ling Yue. Aku segera keluar dan melihat. Beberapa terinfeksi sedang berjalan dari seberang jalan. Cepat, Ling Yue dengan panik menggantungkan selang pompa bensin. Aku melempar barang ke dalam mobil. Mendorongnya masuk mobil. Aku yang menghidupkan mesin. Menyalakan. Para terinfeksi sudah sangat dekat. Kami meninggalkan SPBU dengan kecepatan tinggi. Jalan di belakang sedikit lebih lancar. Mungkin karena semakin jauh dari pusat kota. Jumlah terinfeksi juga berkurang. Tapi masalah baru muncul. Pintu masuk jalan tol di depan terhalang oleh truk militer. Beberapa tentara bersenjata berdiri di belakang barikade, mobil berhenti. Suara terdengar dari pengeras suara. Semua orang harus turun dan diperiksa. Kami saling bertukar pandang. Semua menghela napas lega. Akhirnya bertemu dengan tentara. Aku perlahan mengemudikan mobil melewati mereka. Berhenti di tempat yang ditentukan. Seorang tentara berjalan mendekat, turun dari kendaraan. Angkat kedua tangan. Kami mengikuti perintah. Tentara lain membawa alat tertentu untuk memindai kami. Suhu tubuh normal. Dia bertanya apakah ada yang digigit atau dicakar. Kami menjawab bersamaan. Gulung lengan bajumu. Aku harus memeriksa. Meski agak canggung. Tapi kami tetap melakukannya. Setelah dipastikan tidak ada luka. Sikap tentara menjadi sedikit lebih santai. Kalian mau kemana? Zona aman Taman Olimpiade. Aku berkata, tentara itu menggelengkan kepala. Di sana sudah penuh. Zona aman sementara sekarang berpindah. Ikuti jalan ini terus. Sekitar 20 km. Suara Lin Yue agak bergetar berkata, terlalu banyak orang yang masuk tadi malam, sudah kelebihan kapasitas. Tentara itu menjelaskan, tenang saja. Di Sunyi persediaan cukup. Sangat aman. Kita tidak punya pilihan. Hanya bisa percaya padanya. Terima kasih, tunggu. Tentara memanggil kami. Mengambil 2 botol air dan beberapa biskuit kompres dari truk. Hati-hati di jalan. Para terinfeksi tertarik cahaya. Jangan nyalakan lampu mobil di malam hari. Para terinfeksi adalah mereka yang berubah setelah digigit. Ekspresi tentara agak rumit. Ingat, mereka bukan manusia lagi. Jika bertemu, jangan ragu. Kami mengangguk. Naik mobil lagi. Keluar dari pos pemeriksaan. Ling Yue bertanya, kau merasa ada tempat yang benar-benar aman? Aku menggenggam kemudi, pasti ada. Tapi dalam hati aku juga tidak yakin. Dunia ini berubah begitu cepat. Kemarin pada waktu ini aku masih khawatir tentang tenggat proyek. Dan sekarang bertahan hidup menjadi satu-satunya tujuan. Mobil terus melaju ke depan. Radio mengeluarkan suara yang terputus-putus. Masyarakat diminta tetap tenang. Militer sedang di zona aman, penyintas diminta mengajar. Sinyal menuju ke sana terlalu buruk. Tidak bisa mendengar isi lengkapnya. Jalan semakin sulit dilalui. Bukan karena macet, tapi karena mayat-mayat. Mereka tergeletak berantakan di jalan. Beberapa masih bergerak. Aku terpaksa melaju dengan keberanian. Berusaha tidak memikirkan suara di bawah ban. Wajah Ling Yue pucat pasi. Pegang erat pegangan. Apa kita harus berhenti untuk beristirahat? Aku bertanya, dia menggeleng. Teruskan berkendara. Aku baik-baik saja. Tapi aku bisa lihat dia hampir tidak kuat lagi. Sebenarnya aku juga sudah kehabisan adrenalin sejak lama. Sekarang yang menopang kita cuma naluri bertahan hidup. Di depan muncul tanda area layanan. Mari istirahat sebentar di area layanan. Aku bilang cuma 10 menit. Liu kali ini tidak menolak. Area layanan terlihat seperti sudah ditinggalkan.
Beberapa mobil parkir tersebar di tempat parkir. Tapi tidak ada orang yang terlihat. Kami berhati-hati memarkir mobil. Turun dengan membawa senjata. Pintu area layanan terbuka. Di dalam gelap gulita. Mau masuk? Liu bertanya. Aku menggelengkan kepala. Mari istirahat di dalam mobil saja. Kami kembali ke mobil. Mengunci pintu rapat-rapat. Mingyu membuka sekantong biskuit. Memberikan setengahnya kepadaku. Terima kasih. Tiba-tiba dia berkata, terima kasih atas apa? Terima kasih karena sudah menyelamatkanku. Di kereta bawah tanah. Kalau bukan karena kamu menarikku, mungkin aku sudah, tidak perlu membicarakan ini lagi. Aku memotong ucapannya. Kita masih hidup. Itu sudah cukup. Dia tersenyum. Senyumnya terasa dipaksakan. Apa kamu pikir pacarku masih hidup? Aku tidak tahu harus menjawab apa. Pasti dia masih hidup. Akhirnya aku memilih kebohongan yang penuh kebaikan. Dia mengangguk. Air mata berputar di mata. Kami duduk diam seperti itu. Memakan biskuit dari ayah angkat. Minum air hangat. Matahari terbenam di luar jendela. Sisa sinar merah darah menyinari area layanan yang terbengkalai. Sangat mirip dengan requiem dunia ini. Sudah waktunya pergi. Beristirahat setengah jam. Langit mulai gelap. Teringat kata-kata tentara. Kita harus menemukan tempat aman sebelum gelap. Baru saja menyalakan mobil. Ling Yue tiba-tiba menunjuk ke depan ada seseorang. Memang di pintu keluar area layanan ada sosok yang bergerak. Aku memperlambat kecepatan mobil. Hati-hati mendekat. Itu orang hidup. Seorang pria gemuk memakai jaket perang yang kotor. Sedang mendorong kereta dorong penuh barang. Melihat mobil kami. Dia terkejut sejenak. Lalu dengan penuh usaha melambaikan tangan minta tolong. Tolong selamatkan aku. Aku ragu. Jangan berhenti. Bulan terang berkata, bagaimana kalau itu jebakan? Tapi si gemuk sudah meninggalkan troli belanja dan berlari ke arah kami. Berlarilah tak sampai beberapa langkah. Dari gedung area pelayanan di belakangnya, beberapa orang yang terinfeksi keluar berlari. Tolong kalian. Si gemuk berlari sambil berteriak minta tolong. Aku berkata kamu gila. Dia mendorong banyak persediaan dan belum meninggalkannya. Itu berarti dia tidak mau menyakiti kita. Aku memberhentikan mobil. Membuka jendela mobil. Cepat naik mobil. Si gemuk berguling dan merangkak berlari mendekat. Membuka pintu belakang dan masuk ke dalam. Terima kasih padanya. Tengah terengah-engah. Hampir saja jadi. Aku menginjak gas. Mobil melaju keluar dari area pelayanan. Di kaca spion, beberapa orang terinfeksi masih mengejar. Tapi segera tertinggal jauh. Siapa namamu? Aku bertanya pada Wang Le. Si gemuk mengusap keringat. Kalian orang baik. Sekarang sudah jarang yang mau menolong orang. Kamu seorang diri. Lin Yue menoleh dan bertanya pada Wang Le sambil mengangguk. Pada awalnya ada seorang selama setengah tahun. 1 jam yang lalu, kami mencari makanan di area layanan. Dia digigit. Di dalam mobil menjadi sunyi. Kalian mau kemana? Wang Le bertanya tentang zona aman di sunyi. Aku juga mulai bersemangat. Aku dengar di radio bilang ada zona aman di sana. Makanya kami berjalan ke sana. Awalnya naik sepeda listrik, tapi kehabisan baterai. Kamu kerja apa? Aku cuma tanya asal, dia kurir makanan. Wang Le agak malu-malu. Jangan meremehkan kurir makanan ya. Aku ini yang baik hati di daerah ini. Wang Lingyu tiba-tiba tertawa. Tidak ada yang meremehkan kamu. Suasana jadi sedikit lebih santai, omong-omong. Wang Le mengeluarkan beberapa potong coklat dari sakunya. Kalian mau makan? Dapat dari area layanan tadi. Meskipun pria gemuk itu terlihat kurang bisa dipercaya. Tapi memang orangnya jujur. Sudah benar-benar gelap. Sesuai saran tentara. Aku mematikan lampu mobil. Hanya mengandalkan cahaya bulan yang redup saat berjalan. Kecepatan mobil sangat pelan. Tapi keselamatan nomor 1. Sepertinya ada cahaya api di depan. Kata Ling Yue. Memang langit malam di depan terlihat merah karena pantulan api. Semakin jauh kita melaju, cahaya api semakin terang. Saat berbelok di tikungan, kami semua menghela napas dingin. Seluruh desa terbakar. Dalam cahaya api terlihat sosok terinfeksi yang berkeliaran. Beberapa dari mereka bahkan masih terbakar. Tetapi mereka tampaknya tidak merasakan sakit. Terus berjalan secara mekanis. Ayo jalan memutar saja, kata Wang Le pelan. Aku membalikkan arah. Bersiap untuk melewati jalan kecil di samping. Tapi jalan kecil itu sangat sempit. Di kedua sisi adalah sawah.
Setelah berjalan tidak jauh, muncul sebuah truk terbalik di depan. Benar-benar memblokir jalan. Tetapi di belakang juga muncul terinfeksi yang mengepung kami. Turun dari mobil dan lari. Kami meninggalkan mobil dan melarikan diri. Di bawah sinar bulan, terinfeksi datang dari segala arah. Di sini Wang Le menunjuk ke arah si penggila. Kami berlari terseok-seok di sawah. Tanahnya sangat lunak. Setiap langkah sangat sulit. Musik tiba-tiba jatuh. Aku dan Wang Le masing-masing menopang dia dan terus berlari. Tapi para terinfeksi semakin kuat. Saat aku pikir kita akan mati, terdengar suara tembakan dari depan. Dak dak dak. Beberapa terinfeksi langsung jatuh. Sebuah sinar senter menyinari. Apakah itu orang hidup? Ya, kami hidup. Aku berteriak, ikut aku. Sebuah bayangan muncul di pematang sawah. Di bawah sinar bulan terlihat dia memakai pakaian kamuflase. Kami mengikuti dia berlari. Gerakannya sangat profesional. Lari sambil berbalik menembak. Setiap tembakan tepat mengenai kepala para terinfeksi. Naik ke mobil, di pinggir sawah terparkir jeep militer. Kami masuk ke dalam mobil. Pria berbaju kamuflase melompat ke kursi pengemudi. Langsung menginjak gas dan melesat pergi. Terima kasih aku. Berdarah-darah. Tidak usah terima kasih. Pria itu tak menoleh ke belakang. Kita semua adalah penyintas. Seharusnya saling membantu. Suaranya sangat tenang. Seperti sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Kamu tentara? Tanya Lin Yue. Jawaban singkat pria mantan tentara. Sekarang bekerja sebagai relawan di zona aman. Seberapa jauh zona aman tempat mencari persediaan? Tidak terlalu jauh. Sekitar 10 kilometer. Mendengar berita ini, kami semua merasa lega. Saya Li Wei, pria itu memperkenalkan diri. Bagaimana dengan kalian? Kami kemudian menyebutkan nama satu persatu. Kalian beruntung, kata Li Wei. Malam hari hampir tidak ada yang berani keluar. Makhluk-makhluk itu lebih aktif di malam hari. Kami tidak tahu. Tidak apa-apa, yang penting masih hidup. Li Wei melihat ke kaca spion. Kalian tidak terlukakan. Tidak, itu bagus. Zona aman akan memeriksa dengan ketat saat masuk. Semua yang memiliki luka akan diisolasi. Mobil melaju kencang di kegelapan malam. Keahlian mengemudi Li Wei sangat bagus. Meski tanpa menyalakan lampu, dia bisa menghindari rintangan di jalan dengan tepat. Bagaimana kondisi zona aman? Wang Le bertanya. Lumayan. Jawaban Li Wei sangat singkat. Ada makan dan minum. Tapi terlalu banyak orang. Berapa banyak orangnya? Statistik kemarin lebih dari 30.000. Hari ini pasti lebih banyak. 30.000 orang. Memang banyak untuk zona aman sementara. Apakah kalian punya keluarga? Li Wei tiba-tiba mengajukan pertanyaan itu. Membuat suasana di dalam mobil kembali sunyi. Akhirnya aku mulai berbicara. Tapi mereka hilang kontak. Li Wei mengangguk. Tidak melanjutkan bertanya. Hilang kontak di akhir dunia. Hampir sama dengan perpisahan selamanya. Lampu terlihat di depan. Itu adalah area yang dikelilingi kawat berduri. Senter sorot terus menyapu. Di pintu masuk ada kendaraan lapis baja dan tentara bersenjata. Li Wei berkata, hati kami semua terasa tegang. Apakah aman? Benarkah aman? Mobil berhenti di pintu masuk. Semua turun dan menjalani pemeriksaan. Sama seperti prosedur sebelumnya. Mengukur suhu tubuh. Memeriksa luka dan mencatat data. Selamat datang di zona aman sementara sunyi. Wajah tentara tanpa ekspresi. Nanti akan ada yang mengantar kalian ke area karantina. Ingat, 3 hari pertama adalah masa observasi. Jangan kemana-mana. Di zona karantina terasa ada ketegangan. Prosedur standar. Li Wei menjelaskan. Memastikan tidak ada yang terinfeksi masuk. Tenang, kondisinya masih bisa diterima. Seorang staf datang mengajak kami masuk. Zona aman lebih besar dari yang saya bayangkan. Deretan tenda tertata rapi. Di tengah ada jalan darurat yang dibangun sementara. Meski sederhana, setidaknya ada keteraturan. Di jalan tampak banyak orang. Beberapa antre mengambil bantuan. Beberapa duduk di luar tenda sambil melamun. Wajah setiap orang penuh kelelahan dan kebingungan. Yang baru datang ditempatkan. Staf menunjuk area yang dipisahkan dengan plastik. Sudah banyak orang di dalamnya. Laki-laki dan perempuan dipisah. Satu tenda besar di tiap sisi. Jika 3 hari tidak ada kelainan, bisa pindah ke zona penempatan resmi. Kata staf tersebut. 2 kali makan sehari. Pukul 7 pagi dan 5 sore harus ambil air sendiri di sana.
Kalau ada apa-apa cari petugas jaga di pintu. Setelah berkata begitu ia pergi. Kami berempat berdiri di situ. Sebentar tidak tahu harus berbuat apa. Wang Le menggaruk-garuk kepala. Kita berpisah di sini saja. Memang pria dan wanita harus tinggal terpisah. Sampai jumpa lagi 3 hari kemudian. Aku berkata pada Lin Yue. Dia mengangguk. Mata itu tampak agak enggan berpisah. Kalian hati-hati ya. Melihat dia masuk ke tenda perempuan. Aku merasa ada perasaan yang sulit dijelaskan dalam hati. 2 hari ini kita sudah melalui banyak hal bersama. Meskipun waktunya singkat, tapi rasanya seperti sudah kenal lama. Ayo pergi. Li Wei menepuk bahuku. Di dalam tenda pria sangat penuh sesak. Di lantai terhampar tikar tipis. Orang-orang berdempetan. Udara tercium bau keringat dan cairan disinfektan. Kami mencari sudut dan duduk. Semua baru datang hari ini. Wang Le bertanya pada orang di sebelah. Orang itu melirik kami sebentar. Mengangguk. Tiba siang tadi. Kalian bagaimana? Baru tiba, beruntung. Orang itu tertawa getir. Dengar-dengar mulai besok kawasan aman tidak menerima orang lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang. Persediaan tidak cukup. Jika zona aman pun tidak aman lagi. Kemana kita bisa pergi? Malam sudah larut. Suara dengkuran di tenda bergantian. Aku tidak bisa tidur. Pikiran terus memutar ulang kejadian 2 hari ini. Teriakan di kereta bawah tanah. Kekacauan di peron. Mayat di jalan. Bagaimana dunia ini bisa menjadi seperti ini? Aku berbalik badan. Melihat Li Wei juga belum tidur. Tak bisa tidur. Dia bertanya pelan, yaitu wajar. Dia bilang ini pertama kali mengalami hal seperti ini. Aku merasa ragu pada pertama kali. Li Wei terdiam sebentar. Ketika aku di militer, aku pernah menjalankan beberapa misi khusus. Pernah melihat situasi serupa. Yang mirip. Kamu maksud bukan virus. Dia memotong, itu hal lain. Detailnya aku juga tidak bisa bilang, jawaban ini membuat aku semakin bingung. Jangan pikirkan terlalu banyak. Li Wei berkata yang penting kita hidup, memang, yang penting hidup. Tapi apakah hidup itu sudah cukup? Hari kedua karantina. Aku melihat neraka. Bukan kiasan. Ini benar-benar neraka sejati. Pukul 4 pagi. Kegaduhan terdengar di luar tenda. Tenda terbakar. Seseorang berteriak. Kami berlari keluar tenda. Melihat api membumbung tinggi di sisi lain zona aman. Itu adalah arah tempat penampungan. Semua orang kembali ke tenda. Perintah terdengar dari pengeras suara. Jangan lari sembarangan. Tapi sudah terlambat. Kepanikan menyebar seperti wabah. Beberapa orang mulai mendorong pagar isolasi. Ingin melarikan diri. Biarkan kami keluar. Kami akan mati di sini. Para tentara mengangkat senjata dan mundur. Semua orang mundur. Di tengah kekacauan itu, aku melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Ada bayangan yang bergerak di antara cahaya api. Bukan melarikan diri dari kebakaran. Melainkan sedang mengejar. Orang-orang yang melarikan diri itu adalah para yang terinfeksi. Seseorang berteriak. Bagaimana mungkin ada yang terinfeksi di zona aman? Jawaban segera terungkap. Ada yang bermutasi di zona isolasi. Seorang petugas berlari datang. Wajah pucat pasi. Tadi malam beberapa orang menyembunyikan lukanya. Tembakan senapan terdengar kencang. Para tentara mulai menembak. Mengejar para terinfeksi yang menuju zona karantina. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Mundur. Semua orang mundur ke pintu timur. Kerumunan mulai berlari panik. Aku mencari sosok Lin Yue di tengah kekacauan. Lin Yue. Aku berteriak memanggil Li Chuan. Syukurlah. Dia ada tidak jauh dari sini. Aku menyelinap melalui kerumunan. Meraih tangannya. Ikuti aku. Wang Le dan Li Wei juga mendekat. Ke sini. Li Wei menunjuk ke satu arah. Di sana lebih sedikit orang. Kami mengikuti dia berlari. Li Wei pantas disebut mantan tentara. Rutenya menghindari kerumunan. Dan juga menghindari para terinfeksi. Namun saat berlari, aku merasa ada yang tidak beres. Kami justru berlari semakin dalam ke zona aman. Bukan keluar. Li Wei salah arah. Percayalah padaku. Dia tidak menoleh ke belakang. Tidak ada pilihan lain. Kami hanya bisa mengikuti Li Wei membawa kami berlari ke sebuah gudang logistik. Para penjaga di pintu sudah berlari masuk. Gudang penuh dengan berbagai macam logistik. Makanan, air, obat-obatan. Bahkan ada senjata. Ambil barang yang bisa dipakai. Li Wei mulai memasukkan logistik ke dalam tas. Bukankah kita seharusnya kabur keluar?
Lin Yue bertanya mau kabur kemana. Li Wei balik bertanya. Di luar semua adalah orang yang terinfeksi. Keluar berarti mengirim diri ke kematian. Kalau begitu kita bersembunyi di sini saja. Sementara Li Wei memeriksa senjata api. Tunggu sampai di luar tenang kembali. Kita akan mencari cara lain. Masuk akal. Kami mulai mengumpulkan logistik. Aku mengambil sebuah tas gunung. Mengisi dengan air dan biskuit kompres. Senter dan baterai. Lin Yue menemukan kotak obat. Wang Le langsung menuju ke area makanan. Jangan ambil terlalu banyak. Li Wei mengingatkan, terlalu berat. Tidak bisa lari. Tiba-tiba pintu gudang diketuk keras. Beberapa orang berlari masuk. Cepat tutup pintunya. Mereka sudah mengejar kita. Kami bersama-sama menutup pintu. Menggunakan rak untuk menahan suara benturan dari luar pintu. Tidak bisa bertahan lama. Salah satu orang baru berkata. Aku memperhatikan dengan seksama ketiganya. 2 pria dan 1 wanita, semuanya mengenakan pakaian kerja zona aman. Kalian adalah pekerja, kan? Pria di depan tersenyum pahit. Aku dari tim medis. Ini dari tim logistik. Dia dari tim pendaftaran. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ning Yue bertanya. Bukankah zona aman sangat aman? Dokter menggelengkan kepala. Mana ada tempat yang benar-benar aman? Suara benturan di luar pintu makin keras. Wang Le bertanya kepada orang dari tim logistik. Namun sebelum dia selesai berbicara, suara benturan juga terdengar dari pintu belakang. Kita dikepung. Ke atas atap. Li Wei berkata tegas. Di gudang ada tangga menuju atap. Kami memanjat ke atas. Di atap, kami bisa melihat kehancuran seluruh zona aman. Di mana-mana ada cahaya api dan bayangan orang berlari. Suara tembakan dan teriakan. Ledakan bercampur menjadi satu. Tempat perlindungan yang dulu berubah menjadi tempat pembantaian. Selesai, benar-benar selesai. Wanita dari tim pendaftaran terpincang duduk di lantai, belum selesai. Li Wei mengamati sekeliling. Tembok pembatas timur telah meledak, membentuk sebuah lubang. Kita bisa keluar dari sana. Tapi untuk mencapai lubang di sisi timur, harus melewati sebagian besar zona aman. Aku punya satu cara. Orang dari tim logistik berkata. Di gudang ada sebuah kendaraan pengangkut. Kunci ada padaku, dengan mobil ini semuanya akan mudah. Kami kembali ke gudang. Para terinfeksi sudah membuka pintu depan. Mereka sedang berkeliaran di dalam. Harus bertindak cepat dan tepat. Li Wei memimpin serangan. Yang tepatnya adalah, kami mengikuti di belakang menuju garasi. Sebuah truk militer terparkir di sana, semua naik ke mobil. Orang tim logistik menyalakan mobil. Yang lain memanjat ke kap mobil. Duduk dengan mantap, truk meraung keluar dari garasi. Di luar adalah pemandangan seperti neraka. Para terinfeksi menyerang truk dan terpental terkena benturan. Beberapa memanjat ke bak truk. Kami memukul mereka turun dengan berbagai alat. Lin Yue memegang erat lenganku. Wajahnya pucat pasi. Tidak apa-apa. Kita bisa keluar. Saya menghiburnya. Tapi saya sendiri tidak percaya. Truk melaju liar. Akhirnya mendekati celah di sebelah timur. Tapi di celah itu berkumpul banyak orang terinfeksi yang kami harus lewati. Li Wei berteriak. Sopir menggigit giginya. Dan menekan pedal gas sampai habis. Truk itu seperti binatang buas yang kehilangan akal. Menyusup ke dalam kerumunan orang terinfeksi. Benturan hebat membuat kami terhuyung-huyung. Dokter tidak memegang dengan kuat. Jatuh keluar dari bak truk. Dokter sudah terlambat. Dia langsung terserbu oleh para orang terinfeksi. Truk melaju keluar dari kepungan. Tetapi mesinnya mengeluarkan asap. Tak akan bertahan lama. Di depan sopir ada hutan. Masuk ke dalam hutan. Li Wei mengarahkan truk masuk ke hutan. Akhirnya mesin mati. Kami turun dari truk dan terus berlari. Zona aman di belakang sudah sepenuhnya jatuh. Cahaya api memerah menerangi separuh langit. Kami terus berlari dan berlari. Sampai tidak bisa lari lagi. Di sebuah hutan kecil, kami berhenti untuk beristirahat. 7 orang keluar. Sekarang tinggal 6 orang. Orang di tim logistik bernama Zhang Qiang. Wanita di tim registrasi bernama Liu Mei. Sekarang bagaimana? Wang Le bertanya dengan napas tersengal-sengal. Tidak ada yang menjawab, karena tidak ada yang tahu jawabannya. Zona aman sudah hilang. Kita kembali menjadi anjing kehilangan rumah. Cari tempat untuk beristirahat dulu. Li Wei berkata. Setelah fajar kita pikirkan lagi. Kami mencari tempat tersembunyi di hutan. Yin Yue bersandar di sisiku. Tubuhnya masih gemetar.
Maafkan aku. Dia berkata pelan. Kenapa harus minta maaf? Seandainya bukan karena kamu menyelamatkanku, mungkin kamu sudah melarikan diri. Jangan bercanda. Aku menggenggam tangannya. Kita bersama-sama. Dia memandangku. Air mata berkilauan dalam matanya. Sinar bulan menembus celah daun menyinari kami. Di dunia yang gila ini, yang bisa kita andalkan hanyalah satu sama lain. Kalian mendengar aku baru saja bilang terdengar suara mesin dari kejauhan. Itu konvoi mobil. Apakah itu tentara? Liu Mei penuh harapan. Berpikir mereka menggelengkan kepala. Bukan suara kendaraan militer. Bukan seperti itu. Konvoi kendaraan semakin mendekat. Melalui celah-celah pohon, kami melihat sebuah konvoi yang aneh. Berbagai jenis mobil modifikasi. Di atasnya dipasang senapan mesin. Orang-orang di mobil berpakaian berbeda, tapi semuanya membawa senjata. Itu adalah kelompok penyintas. Li Wei mengerutkan dahi. Bukankah itu hal yang baik? Wang Le bertanya. Tidak tentu. Ekspresi Li Wei sangat serius. Di dunia kiamat, kadang manusia lebih menakutkan daripada yang terinfeksi. Konvoi berhenti tidak jauh dari sini. Kepala kelompok area aman terlambat. Ada yang sedang melapor, kabar baik. Sebuah suara kasar terdengar. Tentara itu terlalu ketat mengatur. Sekarang sudah bagus. Seluruh sunyi sekarang milik kita. Barang-barang itu besok pagi akan kita pindahkan. Ingat, jika lihat orang hidup, pria membunuh wanita, suara tawa mesum terdengar. Aku merasa tangan Ling Yue gemetar. Orang-orang ini lebih menakutkan daripada yang terinfeksi. Karena para yang terinfeksi hanya ingin memakanmu. Tapi mereka menginginkan lebih dari itu. Konvoi akhirnya berangkat. Kami bersembunyi di hutan selama 1 jam lagi. Baru berani keluar setelah memastikan aman. Tidak bisa tinggal lama di sini. Jangan percaya siapapun selama perjalanan. Jauhi orang yang kamu lihat. Sembunyilah saat melihat kendaraan. Kecuali jika sangat terpaksa. Dengar-dengar di Chengde ada pangkalan keamanan besar. Langsung dikelola oleh distrik militer. Seberapa jauh? Lebih dari 100 km. Semua terdiam. Lebih dari 100 km biasanya bukan masalah. Namun sekarang setiap kilometer bisa berbahaya. Apakah ada pilihan yang lebih baik? Li Wei membalas, tidak ada. Kalau begitu sudah diputuskan. Kukatakan, ini lebih baik daripada menunggu kematian. Orang lain juga mengangguk setuju. Kami mulai mempersiapkan barang dan membagi ulang. Setiap orang bertanggung jawab atas sebagian senjata, tapi terlalu sedikit. Hanya Li Wei yang punya pistol. Orang lain cuma pegang tongkat yang ditemukan sementara. Ingat kata Li Wei. Jangan memperlihatkan diri. Langit mulai sedikit terang. Kita berangkat sekarang. Hindari jalan besar. Ikuti jalan setapak. Sudah berjalan sekitar 2 jam. Ada sebuah desa di depan, kita harus memutar. Kata Li Wei. Tapi Liu Mei sudah tidak kuat lagi. Aku tidak bisa jalan lagi. Dia tadi malam terkilir kakinya. Kita istirahat dulu di Yingcheng. Aku bilang kita istirahat di sebuah toko kecil yang sudah ditinggalkan di pinggir desa. Toko itu sudah kosong karena dirampok. Tapi setidaknya bisa berteduh dari angin dan hujan. Aku akan melihat keluar. Kata Li Wei. Aku ikut denganmu. Aku berdiri. Kalian tidak perlu istirahat. Li Wei keluar. Yin Yue bersandar di sudut dinding sambil menutup mata. Pengalaman 2 hari ini terlalu kejam bagi dia yang seorang guru taman kanak-kanak. Minum sedikit air. Aku memberikan botol air kepadanya. Dia menerima air itu. Minum perlahan-lahan. Kau pikir kita bisa sampai Chengde dalam keadaan hidup? Dia bertanya. Aku menjawab dengan yakin, bohong. Dia tersenyum kecut. Kamu sendiri pasti tidak percaya, kan? Saya terdiam tanpa kata. Sebenarnya saya tidak takut mati. Dia melanjutkan bicara. Saya hanya tidak rela. Masih banyak hal yang belum dilakukan. Banyak kata yang belum terucap. Jangan berpikir seperti itu. Pacarku pasti sudah. Dia tercekik oleh tangisnya. Kami sebenarnya berencana menikah tahun ini. Aku tidak tahu harus bagaimana menghiburnya. Di dunia yang sudah hancur ini. Semua kata penghiburan terasa hampa dan tak berdaya. Setidaknya aku berbisik pelan. Kamu masih punya kenangan indah. Dia menatapku, akhirnya air matanya mengalir. Aku mengulurkan tangan memeluknya pelan. Dia menangis tanpa suara di pelukanku. Saat itu suara Li Wei terdengar dari luar. Cepat keluar. Ada sesuatu. Kami bergegas keluar. Li Wei menunjuk ke kejauhan, ada konvoi kendaraan yang datang.
Benar saja, debu berterbangan. Beberapa mobil melaju ke arah sini, sembunyilah. Tapi sudah terlambat. Mobil jeep pemimpin berhenti di depan kami. Orang-orang lompat turun dari mobil. Beberapa orang membawa senjata. Jangan bergerak. Kami angkat tangan. Ternyata kalian melarikan diri dari zona aman. Orang yang memimpin bertanya, Li Wei mengangguk. Ya, bagaimana keadaan zona aman? Lalu Li Wei menjawab singkat. Berwajah bekas luka diam sejenak. Melambaikan tangan, meletakkan senjata. Orang-orang bawahannya menyimpan senjata. Kalian mau kemana? Chengde, jawab Li Wei. Chengde. Berwajah bekas luka tersenyum. Jangan pergi ke sana. Tempat itu jatuh 3 hari yang lalu. Berita ini seperti petir di siang bolong. Zhang Qiang berteriak. Itu adalah markas militer. Apa dengan markas militer? Para terinfeksi tidak peduli apakah itu markas militer atau tidak. Keputusasaan kembali menyelimuti. Ikuti kami saja. Berwajah bekas luka tiba-tiba berkata sesuatu. Kami punya pos pertahanan. Sementara ini masih cukup aman. 8 orang mengamati dengan seksama. Dari penampilan kalian. Kalian semua orang yang jujur. Pos pertahanan kami butuh tenaga. Li Wei dan aku saling bertukar pandang. Ini mungkin jebakan. Tapi kami tidak punya pilihan. Kepala. Wanita itu cukup oke. Seorang anak buah tersenyum nakal melihat Lin Yue diam. Memaki dengan wajahnya. Kami ini benar-benar ingin bertahan hidup. Bukan perampok. Ini membuatku sedikit lega. Bagaimana wajahnya menyapa dengan baik. Li Wei mengambil keputusan untuk kami. Naik mobil kami naik truk. Konvoi terus maju. Namaku Chen Gang. Bai Lian memperkenalkan diri. Dulu menjalankan perusahaan logistik. Kalian berapa orang? Li Wei bertanya 30 lebih. Chen Gang bilang semuanya pelarian dari berbagai daerah. Ada aturan jangan bikin masalah. Semua bisa hidup. Markas di mana? Pabrik yang ditinggalkan. Chen Gang menyalakan sebatang rokok. Tempatnya besar dan mudah dipertahankan. Ada juga air bawah tanah kami berkendara lebih dari 1 jam. Di jalan banyak melihat mayat dan kendaraan yang ditinggalkan. Beberapa tempat masih mengepul asap. Dunia ini benar-benar sudah terlambat. Sesampainya di depan muncul deretan gedung pabrik. Di pintu gerbang ada penjaga bersenjata. Melihat iring-iringan mobil, mereka membuka pintu gerbang. Pabrik ini lebih besar dari yang saya bayangkan. Beberapa bangunan pabrik diubah menjadi kawasan tinggal. Di halaman tengah, ada yang sedang berlatih. Ada yang sedang merapikan persediaan. Terlihat memang seperti para penyintas yang serius. Markas lama Chen sudah kembali. Seseorang memanggil Chen Gang untuk turun dari mobil. Semua kemari, aku akan memperkenalkan anggota baru untuk kalian. Orang-orang berkumpul. Ada pria, wanita, tua, dan muda. Terlihat semuanya orang biasa. Mereka ini datang dari zona aman sunyi. Setelah diperkenalkan oleh Chen Gang, mereka menjadi bagian dari kita. Bagaimana keadaan zona aman di sana? Seseorang bertanya. Sudah jatuh ke tangan musuh. Kerumunan orang berseru terkejut. Baiklah, bubar semua. Chen Gang melambaikan tangan. Xiao Liu membawa mereka untuk mengatur tempat tinggal. Seorang pemuda mendekat, berkata, ikuti aku. Dia membawa kami ke sebuah bangunan pabrik. Pria tinggal di sebelah sini. Wanita tinggal di sebelah sana. Dia menunjuk kedua area itu. Nanti akan ada yang membagikan peralatan hidup untuk kalian. Ingat aturan di sini sangat sederhana. Tidak mencuri, tidak merampok. Saling membantu. Yang melanggar aturan langsung disuruh keluar makan. Bagaimana menyelesaikannya? Wang Le bertanya. Nasi bersama 2 kali sehari. Xiao Liu berkata. Kalau mau makan enak harus keluar mencari bahan makanan. Setengah dari yang ditemukan diserahkan. Sisanya menjadi milik sendiri. Kedengarannya adil. Setelah semuanya beres, aku mencari Lin Yue. Gimana perasaannya? Dia mengangguk pelan sambil tersenyum paksa. Setidaknya lebih baik daripada di luar. Hati-hati ya. Aku mengingatkannya untuk tidak bertindak sendiri. Dia mengangguk. Saat makan malam semua berkumpul di kantin. Makanan sangat sederhana. Bubur encer dengan sayur asin. Tapi di akhir dunia ini, bisa makan nasi hangat saja sudah cukup. Saat makan aku mengamati orang lain. Kebanyakan orang makan dengan tatapan kosong dan mekanis. Hanya sedikit yang tetap waspada. Tiba-tiba suara baru terdengar. Aku menengadah melihat seorang pria tinggi dan kurus. Ya, namaku Zhou Xiao. Pria itu duduk di sebelahku sudah berapa lama?
Hari ini baru sampai. Beruntung sekali. Zhou Xiao menurunkan suara. Meskipun Chen Gang banyak aturannya, tapi orangnya tidak jahat. Jauh lebih baik daripada binatang-binatang di luar sana. Di luar sangat kacau. Zhou Xiao menertawakan dingin. Itu adalah neraka. Aku sendiri melihat sekelompok orang demi sekotak mie instan. Membunuh satu keluarga 3 orang. Hatiku menjadi berat. Jadi, tetaplah di sini dengan patuh. Zhou Xiao menepuk bahuku. Hidup saja sudah bagus. Setelah makan, Chen Gang memanggil para pendatang baru berkumpul. Mulai besok kalian harus bekerja. Yang bertani-bertani, yang patroli-patroli. Jika punya keahlian khusus, laporkan. Aku akan mengatur pekerjaan yang sesuai. Aku bisa memberikan pertolongan pertama. Lin Yue mengangkat tangan baik. Kamu ke tim medis. Chen Gang mengangguk. Bagaimana dengan yang lain? Li Wei berkata. Aku bisa melatih pendatang baru bertempur. Purnawirawan. Ya, itu bagus sekali. Kami sangat membutuhkan orang seperti kamu. Begitulah. Kami menetap di markas. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang. Tapi setidaknya kami aman sementara. Di malam hari aku berbaring di papan tempat tidur yang keras. Mendengarkan suara angin di luar. Tidak tahu berapa lama hari-hari seperti ini akan berlangsung. Tidak tahu apakah dunia ini masih punya harapan. Tapi setidaknya kita masih hidup. Itu sudah cukup. Di hari kelima di markas, peristiwa tak terduga terjadi. Pagi itu, aku sedang membantu memperbaiki pagar. Tiba-tiba terdengar teriakan penjaga. Ada yang datang. Chen Gang membawa orang untuk memeriksa. 10 menit kemudian, mereka membawa kembali 3 orang. Tepatnya 2,5 orang. Salah satunya terluka parah. Dipegang oleh 2 lainnya. Segera bawa ke ruang medis. Chen Gang memanggil Lin Yue dan tim medis untuk segera mengambil alih. Apa yang terjadi? Li Wei bertanya kepada yang dibawa dengan napas tersengal-sengal. Markas kami telah diserang. Diserang oleh siapa? Infeksi itu bukan manusia. Orang itu menelan ludah. Mereka mengaku sebagai pemungut sampah. Melihat orang langsung membunuh. Merampas semua persediaan. Ekspresi Chen Gang menjadi serius. Pemungut sampah. Bagaimana mereka bisa sampai ke daerah ini? Anda tahu mereka pernah mendengar tentang? Chen Gang mengangguk. Sekelompok orang yang benar-benar gila. Mereka percaya kiamat adalah hukuman dari langit. Untuk membersihkan semua yang selamat. Orang gila. Dunia ini tidak kekurangan orang gila. Berapa banyak mereka? Li Wei tidak bisa memastikan. Setidaknya ada 50 orang dengan senjata. 50 orang gila bersenjata lengkap. Sementara kita hanya lebih dari 30 orang. Senjata juga tidak cukup. Apakah mereka tahu kalian menuju ke sini? Chen Gang bertanya. Orang itu ragu sejenak. Mungkin mereka tahu, udara seketika menjadi kaku. Memanggil semua orang bersiap bertempur. Chen Gang dengan tegas memerintahkan. Tapi sudah terlambat. Dari kejauhan terdengar raungan mesin. Mereka sudah datang. Menjaga laut. Melalui celah tembok. Aku melihat pemandangan yang membuat putus asa. Lebih dari 10 kendaraan yang dimodifikasi. Orang-orang di dalamnya memakai pakaian hitam seragam. Semua orang tua, lemah, wanita, dan anak-anak ke ruang bawah tanah. Chen Gang Hai. Yang bisa pegang senjata ikut aku ke tembok. Aku menarik Lin Yue segera ke ruang bawah tanah. Kamu, aku harus bantu. Tidak terlalu berbahaya. Taati aku mendorongnya sedikit. Cepat pergi. Mingyu menggigit bibirnya. Matanya penuh air mata. Kamu harus hati-hati, melihat dia lari ke ruang bawah tanah. Aku mengambil senapan dan memanjat tembok. Konvoi, penyapu, berhenti di luar gerbang. Seseorang memakai topeng tengkorak. Berdiri di atas atap mobil. Memegang pengeras suara. Untuk kalian di dalam. Dengarkan, kalian telah dipilih oleh langit. Terimalah evolusi. Logika orang gila, pergi sana. Chen Gang mengumpat. Keras kepala. Topeng tengkorak menggelengkan kepala. Kalau begitu, aku antar kalian ke neraka. Pertempuran pun dimulai. Peluru beterbangan deras seperti hujan. Aku berbaring di balik perlindungan. Merasa seluruh dunia bergetar. Balas tembak ke Li Wei Hai. Aku mengintip dan menembak sembarangan beberapa kali. Lalu segera mundur kembali. Jantungku hampir keluar dari dada. Ini adalah pertarungan nyata pertamaku. Bukan melawan yang terinfeksi. Melainkan melawan manusia hidup. Granat tangan. Seseorang berteriak ledakan terdengar. Tepat tak jauh dari sini. Pecahan berterbangan kemana-mana.
Seorang penjaga terluka karena ledakan. Dokter semua di ruang bawah tanah. Situasi semakin tidak menguntungkan bagi kita. Kekuatan tembak Scavengers sangat hebat. Dan sepertinya mereka tidak peduli dengan penggunaan amunisi. Pintu hampir tidak bisa bertahan. Pintu gerbang terguncang hebat di bawah tembakan senapan mesin berat. Bersiap untuk perang jalanan. Chen Gang berteriak. Tepat saat itu, Wang Le berlari ke arahku. Aku akan menahan pintu. Kau gila. Aku menariknya. Pasti harus ada yang pergi. Wang Le melepaskan diri dariku. Aku pengantar makanan. Dia berlari cepat sebelum aku sempat bereaksi. Dia langsung berlari keluar. Memegang sekotak granat. Wang Le berlari ke belakang gerbang. Mulai memasukkan granat ke celah pintu. Tembakan mengenai di dekatnya. Menciptakan ledakan demi ledakan. Cepat kembali. Aku memanggil Wang Le. Dia menoleh dan tersenyum kepada kami. Lalu melepaskan pengaman semua granat. Suara ledakan yang dahsyat. Gerbang bersama Wang Le hancur menjadi serpihan. Tapi ledakan juga menjatuhkan dua mobil yang paling depan. Aku terpaku. Orang gemuk yang selalu tersenyum itu hilang begitu saja. Jangan bengong, terus tembak. Li Wei berteriak. Mataku merah saat menarik pelatuk. Membalas dendam untuk Wang Le. Tapi terlalu banyak penyapu bersih. Mereka menyerbu masuk dari celah yang terbuka karena ledakan. Mundur. Mundur ke gedung pabrik. Kami terus bertempur sambil mundur. Beberapa lagi jatuh. Zhang Qiao tertembak di kaki saat menutupi mundur. Jangan pedulikan aku. Kalian pergi dulu. Tapi tak ada yang meninggalkannya. Dua orang menggendongnya dan terus berlari. Mundur ke ruang markas utama. Kami menggunakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup pintu. Di mana pintu masuk ke ruang bawah tanah? Aku bertanya, ada di belakang. Chen Gang memegangi bahunya. Kita harus melindungi orang-orang di ruang bawah tanah. Aku akan menjaga pintu. Li Wei berkata. Aku ikut denganmu. Aku dan beberapa orang mengikuti. Baru sampai pintu belakang. Kami melihat beberapa penyapu jalan sedang membongkar pintu dan menembak. Terjadi baku tembak sebentar. Penyapu jalan untuk sementara mundur. Tapi persenjataan kita tidak banyak. Masih berapa? Peluru kurang dari 100. Sudah habis. Saat itu radio intercom berbunyi. Itu Chen Gang. Pintu depan tidak bertahan lagi. Bersiap untuk menerobos keluar. Kemana menerobos? Di luar semua musuh. Ruang bawah tanah ada lorong rahasia. Li Wei tiba-tiba berkata. Menuju ke hutan di belakang. Kamu tahu dari mana? Baru saja terlihat. Li Wei dengan cepat mengganti magasin peluru. Kamu pergi membawa orang-orang di ruang bawah tanah. Lewat lorong rahasia. Kita bertahan tidak memungkinkan. Kalian akan mati. Lebih baik mati pada waktu yang berbeda. Li Wei memandangku. Ingat apa yang kau bilang. Selama hidup, masih ada harapan. Tidak ada waktu untuk berdebat. Aku berlari ke ruang bawah tanah. Ling Yue dan Li Chuan. Dia melompat dan memelukku. Cepat lewat lorong rahasia. Li Wei benar. Memang ada lorong rahasia di ruang bawah tanah. Semua orang ikut denganku. Orang tua, wanita, dan anak-anak total sekitar 10 orang. Lorong rahasia sangat sempit. Hanya bisa berjalan dengan membungkuk. Gelap, lembab, dan menakutkan. Dari belakang terdengar suara tembakan dan ledakan yang sengit. Tidak tahu bagaimana kabar Li Wei dan yang lain. Berjalan sekitar 10 menit. Akhirnya terlihat cahaya dari pintu keluar. Lari cepat di dalam hutan. Jangan menoleh ke belakang. Kami berlari deras di dalam hutan. Menuju arah pabrik di belakang. Api menyala tinggi. Berlari sangat lama. Sampai tidak bisa berlari lagi. Menghitung orang 15 orang. Ini adalah pos dengan lebih dari 30 orang. Para penyintas terakhir. Li Wei dan yang lain bertanya pelan padaku. Aku menggelengkan kepala. Untuk melindungi kami. Mereka sekarang harus bagaimana? Seseorang bertanya padaku. Melihat sekelompok orang tua, lemah, wanita dan anak-anak ini. Hatiku penuh kebingungan. Chen Gang sudah meninggal. Li Wei sudah meninggal. Wang Le juga sudah meninggal. Sekarang aku menjadi sandaran mereka. Tapi aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Cari tempat untuk istirahat dulu. Kami melanjutkan berjalan di hutan. Malam sudah tiba. Tidak ada makanan. Tidak ada air. Tidak ada harapan. Lihat sana ada cahaya. Di kejauhan memang ada cahaya. Itu api unggun. Hati-hati. Kami diam-diam mendekati api unggun, ada beberapa orang duduk di sana.
Kelihatannya bukan penjara. Mereka adalah tentara. Seseorang berkata dengan terkejut. Mereka memakai seragam militer dan diselamatkan. Saya akan keluar. Lin Yue menarik saya, tunggu dulu. Dia menunjuk lencana di lengan mereka, tidak benar. Itu bukan lencana tentara resmi. Palsu. Tepat saat itu, seorang tentara berdiri menghadap hutan dan meminjam cahaya api. Saya melihat wajahnya dengan jelas. Itu penyapu bersih. Mereka berganti pakaian. Menunggu di sini, menunggu korban selamat seperti kita jatuh dalam perangkap. Saya memberi isyarat agar semua mundur. Tapi sudah terlambat. Ada seseorang di sana. Seorang penyapu bersih berteriak, baiklah. Kita lari lagi untuk menyelamatkan nyawa. Suara pengejaran terdengar dari belakang. Lin Yue tiba-tiba terjatuh. Kakinya terkilir. Aku gendong kamu, tidak. Kamu pergi saja, diam. Aku menggendongnya dan terus lari. Tapi lari dengan menggendong orang tidak cepat. Terlihat kami akan dikejar. Saat itu, tiba-tiba lampu muncul di depan. Mobil militer asli. Senapan mesin berat di mobil mulai menembak. Si tukang bersih-bersih dipukul hingga melarikan diri dengan panik. Seorang perwira melompat dari mobil. Kalian baik-baik saja. Kali ini sungguh nyata. Gelang lengan militer, perlengkapan, dan sikapnya memang asli. Kami adalah para penyintas. Aku terengah-engah. Mengerti. Perwira itu mengangguk. Semua orang naik mobil. Kami akan membawa kalian ke tempat yang aman. Apakah masih ada tempat yang benar-benar aman? Mobil militer melaju kencang di kegelapan malam. Aku memeluk Lin Yue. Kakinya membengkak parah. Dokter militer memberinya perawatan sederhana. Memberi suntikan penghilang rasa sakit. Kami akan pergi kemana? Aku bertanya pada perwira militer. Perwira di Beijing menjawab. Di sana didirikan pangkalan penyintas terbesar. Beijing bolak-balik, kita akan kembali lagi ke sana. Apakah Beijing aman? Relatif aman. Setidaknya lebih baik dibanding tempat lain. Jawaban ini membuat hati tidak tenang. Bagaimana kondisi seluruh negeri? Tidak terlalu baik. Perwira itu menghela napas. Tapi kami berusaha keras mengendalikan. Percayalah kita semua akan menjadi lebih baik. Jawaban resmi. Tapi saya bisa mengerti. Memberi harapan pada waktu seperti ini lebih penting daripada mengatakan yang sebenarnya. Konvoi terdiri dari 3 kendaraan militer. Dalam kabin penuh dengan para penyintas. Bukan hanya kelompok kami. Beberapa orang menangis pelan. Beberapa orang menatap kosong. Setiap orang memiliki ceritanya sendiri. Masing-masing kehilangan sesuatu. Lin Yue bersandar di bahuku dan tertidur. Dia sangat lelah. Aku melihat wajahnya yang tertidur. Hati saya campur aduk. Hari-hari ini kita telah mengalami begitu banyak bersama. Dari orang asing menjadi saling bergantung. Hanya dalam beberapa hari saja, kiamat meremukkan segalanya. Termasuk perasaan yang hampir. Petugas militer berkata. Melalui jendela mobil aku melihat siluet Beijing. Banyak bangunan hancur. Tapi aku melihat cahaya. Banyak cahaya. Itu adalah cahaya harapan. Konvoi berhenti di sebuah pos pemeriksaan. Pemeriksaan lebih ketat dari sebelumnya. Selain pemeriksaan rutin, ada juga berbagai alat pemindai. Ini adalah peralatan deteksi terbaru. Seorang perwira menjelaskan bisa mendeteksi infeksi pada masa inkubasi. Setelah diperiksa, kami dibawa ke sebuah kompleks bangunan yang sangat besar. Dulu ini adalah lokasi Olimpiade. Sekarang menjadi basis para penyintas. Basisnya sangat besar. Orang-orang ada di mana-mana. Tapi tertib sekali. Ada tentara yang berpatroli. Ada petugas yang membagikan persediaan. Ada pos medis. Ada sekolah. Peradaban masih terus berlanjut. Silakan kalian mendaftar dulu. Perwira menunjuk sebuah gedung, akan memberikan tempat tinggal untuk kalian. Kalau ada kebutuhan, bisa cari petugas. Terima kasih, tidak perlu berterima kasih. Perwira memberi hormat. Melindungi rakyat adalah tugas kami. Melihat punggungnya saat pergi. Mataku sedikit basah. Setelah mengalami begitu banyak keburukan manusia, keteguhan ini terasa sangat berharga. Antrian di tempat boarding sangat panjang. Petugasnya sangat profesional. Li Chuan laki-laki 28 tahun kehilangan keluarga. Aku mendaftarkan nama orang tua. Meskipun harapan kecil. Tapi kalau-kalau saja. Lin Yue perempuan 26 tahun giliran Lin Yue. Dia melaporkan nama pacarnya. Ekspresi petugas tidak berubah. Jelas sudah terbiasa dengan situasi ini. Kalian bersama-sama. Aku dan Lin Yue saling bertatapan.
Ya, kalau begitu bisa dialokasikan kamar keluarga. Petugas memberi tanda centang di formulir. Gedung B7 kamar 512. Ini kunci kamar keluarga. Kami diam-diam menerima kunci itu. Kamarnya tidak besar, tapi sangat bersih. Ada 2 tempat tidur, 1 meja. Perlengkapan hidup sederhana. Di luar jendela bisa melihat alun-alun pusat pangkalan. Lebih baik dari yang kubayangkan. Iya, keheningan. Kami berdua berbicara bersamaan. Kamu dulu yang bicara, lalu keheningan lagi. Aku pergi mengambil air. Aku mengangkat termos air. Li Chuan Lin Yue memanggilku. Terima kasih. Tidak perlu, bukan hanya menyelamatkanku. Dia memotong, aku sepanjang jalan ini. Terima kasih. Tidak meninggalkanku. Aku berjalan kembali. Duduk di sampingnya. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih padamu. Terima kasih. Karena membuatku masih bisa merasakan kehangatan di akhir dunia ini. Dia menatapku. Di matanya ada emosi yang aku tak mengerti. Lalu dia menciumnya. Sangat lembut dan singkat. Seperti kupu-kupu yang hinggap di kelopak bunga. Maaf. Dia. Apakah dia memerah? Aku menggenggam tangannya. Tidak perlu minta maaf. Kali ini aku yang memulai. Di dunia gila ini, kita semua butuh seseorang untuk bersandar. Butuh memastikan diri masih hidup. Masih bisa merasakan keindahan. Di luar jendela malam mulai turun. Lampu di markas menyala. Seperti bintang-bintang. Kau pikir dunia ini akan menjadi baik lagi? Lin Yue bersandar di pelukanku. Bilang akan baik. Aku menyentuh rambutnya. Pasti baik, itu bohong. Kali ini benar. Selama ada orang, masih ada harapan. Dia tidak bicara. Hanya memelukku erat. Besoknya kami memulai kehidupan baru. Basis memberikan setiap orang pekerjaan. Karena aku bisa mengemudi. Aku ditempatkan di tim transportasi. Lin Yue melanjutkan pekerjaan medis. Pagi-pagi kami pergi bersama ke kantin untuk makan. Meski hanya bubur dan roti kukus sederhana. Tapi bisa duduk di depan meja yang bersih. Makan dengan cara yang normal sudah merupakan kebahagiaan. Hari ini keluar ya? Ming Yue bertanya. Iya. Menjemput logistik di bandara. Hati-hati, tenang saja. Aku meremas wajahnya. Nanti malam kita bertemu. Tugas tim transportasi tidak ringan, tapi relatif aman. Kami mendapatkan pengawalan bersenjata. Rutenya juga sudah dibersihkan. Kadang-kadang bertemu infektan yang terpisah-pisah, tapi tidak membahayakan. Lebih sering menatap keluar jendela kota yang hancur dan melamun. Kota yang dulu makmur ini, sekarang seperti kuburan raksasa. Tapi di tengah reruntuhan kadang masih terlihat harapan. Seseorang menanam sayur di atap rumah. Seseorang membersihkan jalan. Seseorang memperbaiki kabel listrik. Ketangguhan manusia sungguh luar biasa. Malam kembali ke markas. Lin Yue sudah menyiapkan makan malam. Dengan bahan yang disediakan markas. Dia membuat mie telur tomat. Cicipi mie yang sangat biasa. Tapi ketika dimakan rasanya bahagia hingga ingin menangis. Enakkah? Enak sekali sampai tidak terasa nyata. Aku bahkan tidak menambahkan garam. Aku baru sadar memang rasanya hambar. Kami saling tersenyum. Di dunia akhir zaman, masih bisa tertawa seperti ini. Sungguh menyenangkan. Hari-hari berlalu. Markas semakin lengkap. Sudah ada peralatan pembangkit listrik. Sudah ada sistem penyaringan air. Sudah ada pertanian. Bahkan sudah ada sekolah. Anak-anak mulai bersekolah lagi. Meski dunia luar masih berbahaya. Tapi kehidupan di dalam tembok mulai normal. Suatu hari, berita baik terdengar dari siaran radio. Para ilmuwan telah mengembangkan antibodi. Sedang dalam tahap uji klinis. Seluruh markas bergemuruh. Orang-orang saling berpelukan sambil menangis. Antibodi berarti apa? Setiap orang tahu dengan jelas. Menandakan awal dari serangan balasan. Berarti kita benar-benar bisa hidup. Malam itu, markas mengadakan perayaan kecil. Api unggun, musik, dan tarian. Orang-orang sementara melupakan luka mereka. Tertawa dengan lepas. Menari. Aku meraih tangan Lin Yue. Aku tidak bisa. Aku juga tidak bisa. Kami dengan canggung bergoyang sambil menginjak kaki satu sama lain. Tapi apa masalahnya? Di samping api unggun kiamat. Menari dengan orang yang dicintai adalah kebahagiaan terbesar. Li Chuan, aku mencintaimu. Aku terdiam sebentar. Ini adalah pertama kalinya dia mengucapkan 3 kata itu. Aku juga mencintaimu. Di tengah sorakan kerumunan. Kami berciuman. Mulut penuh dengan rasa disinfektan. Tapi itu adalah rasa kehidupan.
Rasa harapan. 6 bulan kemudian, antibodi berhasil dibuat. Mulai vaksinasi massal. Jumlah orang yang terinfeksi berkurang drastis. Tentara mulai merebut kembali wilayah yang hilang. Satu persatu kota dibersihkan. Dibangun kembali. Setiap hari ada kabar baik di siaran radio. Pangkalan Shanghai didirikan. Komunikasi di Guangzhou pulih kembali. Bandara Chengdu dibuka kembali. Dunia perlahan-lahan pulih. Meskipun masih butuh waktu lama. Meskipun masih banyak kesulitan. Tapi setidaknya kita melihat cahaya fajar. Setahun kemudian, aku dan Lin Yue menikah di kapal kecil di pangkalan. Tidak ada gaun pengantin mewah. Tidak ada pesta yang meriah. Hanya janji sederhana dan doa tulus. Baik dalam suka maupun duka. Baik dalam sehat maupun sakit. Aku akan mencintaimu, melindungimu, sampai maut, memisahkan kita. Saat mengucapkan janji ini, aku teringat setiap momen yang kita lalui bersama. Pertemuan di kereta bawah tanah, bersama di jalan pelarian. Berakhirnya dunia tidak memisahkan cinta kita di pangkalan. Justru membuat kita semakin menghargai satu sama lain. Kamu boleh mencium pengantin wanita. Di tengah tepuk tangan semua orang, aku mencium istriku. Kali ini tidak ada bau cairan disinfektan. Hanya ada bau kebahagiaan. Setelah pesta pernikahan, kami kembali ke gubuk kecil kami. Di dinding terpajang sebuah peta. Di sana ditandai tempat-tempat yang ingin kami kunjungi. Saat dunia benar-benar pulih, mari kita pergi berkeliling dunia. Lin Yue bilang setuju. Kemana saja tidak masalah. Aku ingin melihat laut. Kalau begitu, mari kita melihat laut. Di luar jendela, matahari terbenam di barat. Tapi ini bukan akhir. Matahari terbenam adalah pertanda datangnya hari baru. Aku menggenggam tangan Lin Yue. Melihat orang-orang berlalu lalang di jalan pangkalan di luar jendela. Ada yang sedang mengobrol. Ada yang berjalan santai. Ada yang sedang membawa anjing jalan-jalan. Seolah kiamat tidak pernah terjadi. Tapi kita semua tahu itu pernah terjadi. Orang-orang yang telah pergi. Kenangan mengerikan itu. Saat-saat putus asa itu benar-benar ada. Justru karena pernah mengalami kegelapan, maka kita semakin menghargai cahaya. Justru karena pernah dekat dengan kematian, maka kita semakin mencintai kehidupan. Sedang memikirkan apa? Liu bertanya-tanya. Hidup itu indah. Dia tersenyum. Ya, hidup itu indah. Saat malam tiba, lampu-lampu di pangkalan menyala. Di dunia baru ini, kita akan terus hidup. Dengan penuh harapan. Dengan penuh cinta. Sampai selama-lamanya.